Siang dokter. Siang Ibu. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Riki. Saya dokter yang berdinas pada siang ini di klinik ini. Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa? Ibu Dina dokter. Ibu Dina. Ya Ibu Dina, kalau boleh tahu tujuan Ibu Dina datang ke sini kenapa Ibu? Saya mau pasang KB dalam rahim dokter. KB dalam rahim. Sebelumnya Ibu sudah tahu mengenai KB dalam rahim itu ataupun IUD ini? Belum terlalu tahu. Belum terlalu tahu ya. Sebelum kita melakukan pemasangan IUD ataupun KB yang Ibu maksud, Ibu harus tahu terlebih dahulu bahwa itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, untuk IUD ini sendiri itu dia memiliki efektivitas yang cukup tinggi, yaitu 99%. Berarti tingkat gagalnya itu sekitar 0,6 sampai 0,8% dari wanita hamil dari 100 orang per tahunnya. Nah, selain itu untuk pemasangan IUD ini dia memiliki kelebihan antara lain nanti ibu akan merasa nyaman saat melakukan hubungan seksual dengan suami ibu, karena tidak perlu khawatir akan terjadinya kehamilan. Nah, untuk IUD sendiri dia tidak seperti KB hormonal pada umumnya, nanti dia tidak memiliki efek samping seperti ibu tidak mengalami pusing, mual ataupun mengalami nyeri pada payudara. Nah, dan juga dia tidak berinteraksi dengan obat manapun. Nah, untuk pemasangan IUD ini sendiri itu juga biasanya bisa dipasang pada ibu yang habis melahirkan ataupun yang mengalami keguguran. Nah, untuk kekurangan dari pemasangan IUD ini sendiri ibu, pada 3 sampai 5 bulan ke depan pada saat setelah pemasangan itu biasanya ibu akan pola siklusnya itu akan mengalami darah yang cukup banyak, terus juga pada saat menstruasi akan mengalami nyeri, dan biasanya itu terjadi plek-plek pada alat kelamin itu setelah alat ini dipasangkan. Nah, kemudian yang kedua, untuk pemasangan AKDR sendiri dia tidak bisa pada wanita ataupun ibu yang memiliki penyakit infeksi menular seksual ataupun ibu yang sering bergonta-ganti pasangan. Kenapa? Karena akan terjadi infeksi pada panggul. Karena nanti kita akan juga melaksanakan pemeriksaan pada panggul ibu. Mungkin nanti ibu akan sedikit terangkan, namun saya akan berusaha minimalisir hal tersebut. Apakah ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan ibu? Sudah tidak. Baiklah, kalau begitu saya sebelum kita ke masa pemeriksaan, saya akan melaksanakan anamnesis ataupun mendapatkan informasi dari ibu. Baiklah, tadi nama lengkapnya Ibu Dina siapa ya ibu? Dina Simaela dokter. Dina Simaela. Alamatnya di mana ibu? Di Kota dokter. Umurnya ibu? 32 tahun. 32 tahun. Tujuan pemasangan KB ibu apa ibu? Kalau boleh tahu? Saya mau menunda kehamilan. Menunda kehamilan ya. Ini untuk mengatur jarak atau membatasi jumlah anaknya ibu? Mengatur jarak. Mengatur jaraknya ya. Kalau boleh tahu nama ibu, agama ibu apa ibu? Kristen. Kristen. Untuk agama tidak bertentangan dengan ibu? Tidak ada. Baik ibu, untuk riwayat kesehatan ibu sendiri, ya ibu, kalau boleh tahu ibu sekarang lagi haid? Tidak dokter. Tidak. Kalau boleh tahu untuk lama haid ibu biasanya berapa hari ibu? 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Untuk pola perdarahannya itu ibu apakah banyak, sedang, atau dikit gitu? Sedang dokter. Oh, sedang ya. Kalau boleh tahu sekarang udah punya anak berapa ibu? 1 dokter. 1 dari 1 suami ibu. Iya dokter. Malam ibu, apakah ibu kalau pada saat haid itu mengalami nyeri yang hebat? Tidak. Tidak. Apakah ibu ada riwayat anemia yang berat? Tidak. Tidak ada. Apakah ibu juga ada riwayat infeksi sistem genital ataupun penyakit hubungan seksual? Tidak. Tidak ada. Ibu apakah sebelumnya berganti pasangan atau Tidak pernah. tidak? Ya baiklah ibu, sebelum kita melakukan pemasangan IUD atau KDR, saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Baik ibu, saya akan mengecek tekanan darah ibu dan juga denyut nadi. Baiklah ibu, untuk tekanan darah ibu normal 120/80, juga denyut nadinya itu 80 kali per menit, itu juga normal.
Baiklah Ibu, nanti saya akan juga melakukan pemeriksaan panggul Ibu. Sebelum itu Ibu silakan ke kamar PC terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemih sembari saya menyiapkan alat dan bahannya. Silakan Ibu. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada selendir rahim, terus spekulum cocer bebek, ada tenakulum, gunting, penjepit kasa, sarung tangan, krem aligator, ada AKDR Cooper T380A, terus ada kapas, terus ada senter atau peralatan penerangan, terus juga ada model anatomi, kain basah, ember besi larutan dan 0,5% dan juga sabun cuci tangan. Ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya Ibu? Sudah ya Pak. Ya baik Ibu, sekarang Ibu silakan ke meja pemeriksaan sembari saya mencuci tangan. Silakan Ibu. Cuci tangan perangkat. Ya, sebenarnya kita akan melaksanakan palpasi pada bagian perut Ibu di atas suprapubik. Baiklah, malam Ibu, saya akan melaksanakan palpasi atau menggunakan pada bagian perut Ibu. Jika terasa nyeri bilang ya Ibu. Apakah terasa nyeri Ibu? Selain ini kita juga melihat apakah ada benjolan ataupun tidak di atas suprapubik. Pada pemeriksaan ini didapatkan normal. Ya Ibu, saat ini setelah tadi saya melakukan saya raba area bagian atas perut Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa area kewanitaan Ibu ya. Ibu sebelumnya permisi, saya taruh kain terlebih dahulu ya Bu. Ya, kemudian saya atur dulu, kita atur lampu sorot agar tepat menyinari area yang akan diperiksa. Kemudian saya menggunakan hand spoon atau sarung tangan. Ya, jika sudah memasang handphone, kemudian selanjutnya kita inspeksi atau kita lihat area kewanitaan ataupun area genital bagian luar, lihat apakah ada tubuh atau ada cairan-cairan di sekitar vulva. Kemudian kita lihat juga rambut pubisnya, apakah ada gangguan atau kelainan. Jika sudah, kemudian kita palpasi atau kita raba area labia mayora dan labia minora untuk mengetahui apabila ada benjolan atau pada kelenjar bakal ini. Ya, jika tidak ada, selanjutnya tambahkan kita bersihkan area daripada genitalia eksternal dari si ibu. Setelah itu kita akan pasang spekulum. Ibu permisi, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di area kewanitaan dalam ibu. Saya akan menggunakan alat ini ya Bu. Bentuknya seperti ini. Saya tempelkan ke area paha, dekat paha ibu agar ibu tidak kaget saat melakukan pemeriksaan. Kemudian pegang alat spekulum dengan cara jari telunjuk di bilarnya, kemudian 3 jari yang lainnya ini memegang spekulumnya dan kemudian dimasukkan dengan arah tangan dengan arah jam 3. Kita masukkan, permisi ya Bu. Tangan kiri, jari telunjuk kiri membuka interoitus daripada genitalia ibu, kemudian dimasukkan secara perlahan
Apabila spekulum sudah masuk setengah, kita putar 90 derajat ke arah jam 6 dan dimasukkan kemudian secara perlahan seluruhnya. Kemudian tekan tuas untuk membuka spekulum dan kunci. Ya, jika sudah, kemudian kita amati area di sekitar serviks apakah ada cairan vagina ataupun ada lesi di postur daripada serviks. Kemudian jika tidak ada, kita lepaskan kembali spekulum. Permisi Bu, saya lepaskan alatnya. Buka kunci daripada spekulum. Kemudian kita tarik sedikit dan kita tutup gagalnya. Kita buka dengan sama seperti tadi, kita putar ke arah jam 3. Kemudian kita tarik secara perlahan dan kita keluarkan. Ibu, alatnya sudah saya keluarkan ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di manual. Ibu permisi, saya akan memasukkan 2 jari saya ke dalam vagina Ibu ya, untuk meraba area sekitar vagina Ibu. Permisi ya Ibu. Dalam melakukan pemeriksaan di manual, kita akan meraba area di sekitar vagina dan juga serviks Ibu untuk kita melihat apakah ada benjolan ataupun kemudian kita juga melihat atau untuk mengetahui arah dan besar daripada uterus, serta apabila ada tumor di area adnexa daripada Ibu. Iya Bu, permisi. Ternyata Ibu tidak ada apa-apa dalam vagina ataupun serviks Ibu ya Bu. Selanjutnya Ibu, ini normal. Ibu hasil pemeriksaannya normal. Saya dapat memasang alat kontrasepsinya ya kepada Ibu. Kemudian lepas sarung tangan dan kita buka, taruh ke dalam larutan klorin. Jika kita telah selesai melakukan inspekulo dan juga pemeriksaan di manual, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita memasang AKDR dalam tabung inserternya. Jadi di sini adalah alat AKDR-nya. Alat AKDR-nya itu di sini ada tabung pendorong. Ini, kemudian ada juga ini adalah pendorong, kemudian ini adalah tabung inserter beserta dengan lengan AKDR-nya. Untuk pemasangannya sendiri, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita buka AKDR-nya. Ya, ini adalah alat AKDR-nya. Kita buka sebagian, kemudian kita lipat. Selanjutnya kita letakkan pada area yang datar. Kita masukkan pendorongnya ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Ya. Selanjutnya adalah kita dorong tabung inserter sampai pada lengan AKDR. Kemudian kita lipat lengan AKDR. Ya. Tarik tabung inserter sedikit dan masukkan lengan AKDR ke dalam tabung inserter. Ya. Alat AKDR akan siap untuk dipasang ke dalam uterus daripada si ibu. Jika tadi sudah melakukan pemasangan persiapan untuk AKDR-nya, selanjutnya akan saya lakukan setelah saya memakai handscoon atau sarung tangan, kemudian kita pasang spekulum kembali. Ibu permisi ya, saya masukkan alat ini kembali ya untuk pemasangan AKDR-nya, Bu. Kita buka area interoitusnya, kemudian kita masukkan dengan alat jam 3, masukkan secara perlahan. Ketika spekulum sudah setengah masuk, kemudian kita putar 90 derajat ke arah jam 6 dan kita masukkan sepenuhnya spekulum
Kemudian kita tekan tuasnya sampai terlihat portionnya. Selanjutnya kita kunci. Jika sudah dikunci, selanjutnya adalah kita ambil tenakulum, kemudian kita jepit porsio cervix ke arah jam 11. Isi ya Bu. Dan kita masukkan sonde untuk mengukur kedalaman daripada tabung itu tanpa menyentuh area lain. Kemudian kita keluarkan sonde. Normalnya ukuran uterus yaitu 7-8 cm. Kemudian kita ukur pada tabung inserter ataupun cincin di tabung inserter. Ya, sudah terpasang 7 cm. Selanjutnya kita keluarkan tabung inserter beserta dengan AKDR-nya. Bu, permisi ya, saya masukkan alatnya ya Bu. Kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan AKDR-nya sampai cincin daripada tabung inserter ini tertahan atau terasa ada tahanan. Kemudian dengan teknik withdrawal kita tarik, kita dorong pendorong sambil kita menarik tabung inserter hingga lengan terbuka. Kita tarik tabung inserter sampai pada pangkal pendorong. Kemudian kita tarik pendorong. Dan kita tarik tabung inserternya. Kemudian potong benang 3-4 cm. Keluarkan. Selanjutnya pemasangan telah selesai. Bilang kepada ibu atau pasien, ibu, alatnya sudah terpasang ya ibu. Selanjutnya saya akan membuka kembali alat yang tadi saya masukkan, tenakulum dan juga spekulum. Pertama-tama kita buka tenakulumnya. Jika ada darah pada area yang tadi dijepit tenakulum, bisa kita tekan menggunakan kapas selama 30-60 detik. Kemudian kita buka spekulum dengan cara kita buka kunci daripada spekulum. Kemudian kita tutup bilanya. Selanjutnya kita putar 390 derajat ke arah jam 3. Kemudian kita tarik ke badan. Bu, alatnya sudah saya keluarkan. AKDR-nya juga tadi sudah terpasang ya Bu. Ibu bisa berbaring sedikit karena alatnya sudah saya pasang. Saya akan membersihkan alat-alat. Semua alat-alat yang tadi dipakai untuk pemasangan kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Jangan lupa juga untuk membuka sarung tangan dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Ya, Ibu, pemasangannya sudah selesai. Ibu bisa kembali ke meja pemeriksaannya, Bu. Pasang baju dan kemudian kita kembali ke meja pemeriksaan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu.
Ya Ibu, untuk pemasangan alat kontrasepsinya sudah selesai. Mungkin Ibu nanti pada saat setelah pemasangan nanti Ibu akan merasakan sedikit nyeri. Terus juga nanti untuk headnya mungkin nanti akan sedikit banyak mengalami perdarahannya. Kemudian biasanya terjadi plek hitam pada alat kemaluan. Untuk kontrolnya nanti Ibu mungkin nanti bisa datang 1 bulan ke depan untuk melihat benangnya dengan menggunakan USG. Juga bisa nanti 3 bulan ke depan, 6 bulan ataupun 1 tahun nanti. Terus juga apabila ada keluhan lainnya seperti misalnya nyeri yang hebat ataupun keluhan lainnya yang dapat mengganggu, Ibu bisa langsung datang ke sini. Apakah Ibu mengerti? Iya. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Terima kasih dokter. Ya, selamat pagi Bu. Pagi dokter. Ya Ibu, perkenalkan saya Dokter Angel. Saya adalah dokter di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Laura. Ya Ibu Laura, usianya berapa Ibu? 33 dokter. 33 tahun. Ibu boleh tahu datanya untuk apa Ibu? Ya dokter, saya ingin mencabut KKDR dokter. Oh, alat KKDR ya Ibu. Ya Ibu, apakah Ibu sudah tahu sebelumnya nanti pada saat pencabutannya bagaimana? Belum dokter. Ya Ibu, jadi KKDR ini sebelumnya Ibu saya boleh tahu Ibu mau cabut KKDR? Kenapa Ibu? Nggak sudah Pak, kayak 5 tahunan nih dokter, jadi pengen cabut aja. Oh iya, ya Ibu, jadi nanti saat pencabutan mungkin Ibu akan sedikit merasa tidak nyaman karena saya akan membuka area kewangian Ibu untuk mencabutnya. Namun saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa ketidaknyamanan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ada dokter. Ya baik Ibu, Ibu boleh langsung ke kamar kecil untuk pipis atau kencing terlebih dahulu ya Ibu, sambil saya juga menyiapkan alat-alat yang akan dipakai. Silakan Ibu. Ya, di sini alat-alat yang kita gunakan untuk pencabutan KDR. Yang pertama adalah sarung tangan, desinfeksi tingkat tinggi, kemudian ada penjepit kasa, selanjutnya adalah spekulum cucur bebek, kemudian ada klem aligator yang akan digunakan untuk menarik benang daripada KDR, kemudian ada kapas antiseptik, terus ada model anatomi dan juga kain penutup, serta ada larutan klorin 0,5% yang akan digunakan setelah melakukan pencabutan. Ya Ibu, sudah selesai dari kamar cuci sudah. Ya Ibu, saya permisi untuk cuci tangan dulu ya Bu. Cuci tangan 6 langkah. Ya Ibu boleh langsung ke ranjangnya Bu. Saya akan melakukan pencabutan. Ya, cukup Pak. Kita menuju pasien ke meja pemeriksaan. Setelah kita cuci tangan, kita gunakan sabun tangan steril. Setelah kita menggunakan sabun yang steril, udah terpasang tadi kain. Setelah dipasang kain tadi, kita melakukan pemeriksaan manual. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan di manual. Mari kita mengatur senter cahaya. Ya baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan manual untuk memasukkan biasanya di bagian vagina Ibu untuk melihat apakah terdapat kelainan ataupun benjol di dalam vagina Ibu. Permisi Ibu. Nah, di sini kita melihat apakah ada benjolan
ataupun tumor di bagian aneksa, terus juga untuk melihat posisi dan juga apakah terjadi pembesaran dari uterus. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan di manual, ini didapatkan tidak ada apa-apa, tidak ada pembesaran, posisinya juga normal. Jadi didapatkan pemeriksaan ini itu normal. Setelah itu kita memasang spekulum cocok bebek, dimana pemasangan ini kita pasang dari arah yang 3 secara miring terlebih dahulu. Sembari kita membuka, setelah kita masukkan, apabila bidangnya sudah setengah masuk, kita langsung putar 90 derajat ke arah jam 6, terus kita masukkan. Setelah itu kita buka kedua bidangnya sampai menyentuh bagian atas dan bawah vagina untuk melihat porsio dari vagina. Terus kita kencangkan. Nah, setelah terlihat akan terlihat benang nanti di bagian dalam vagina. Ya baiklah, setelah itu kita ambil klem aligator untuk menarik benang dari KDR sendiri. Sudah terlihat, kita jepit, kemudian kita tarik menggunakan klem dari aligator secara hati-hati dan perlahan. Ya, alat KDR sudah terlepas dan kita tunjukkan kepada pasien. KDR sudah dikeluarkan ya Ibu, bisa dilihat Ibu. Baiknya kita letakkan di larutan 0,5 klorin 0,5%. Nah, setelah itu jangan lupa lepas. Permisi, saya akan memasang hal yang saya masukkan tadi Ibu. Jadi kita longgarkan tadi pengencangnya. Setelah itu kita tarik perlahan sedikit, kemudian kita putar 90 derajat ke arah yang 3, kemudian kita cabut secara perlahan. Ya Ibu, mungkin bisa tarik nafas Ibu, akan saya cabut secara perlahan Ibu. Nah, setelah dicabut Ibu, selanjutnya saya akan merendam semua alat ke larutan 0,5%. Juga sarung tangan saya pakai. Setelah itu saya melakukan cuci tangan. Ya Ibu mungkin bisa berbaring sebentar, kemudian masuk ke kembali ke kursi pemeriksaan tadi. Bu, kita tadi sudah melakukan pencabutan kontrasepsi dalam rahim Ibu ya Bu. Mungkin nanti setelah pencabutan ini, kalau misalnya Ibu merasa nyeri setelah pencabutan, kemudian Ibu merasa nyeri yang sangat berat di area perut Ibu ataupun panggul Ibu, kemudian kalau ada keluarnya darah, Ibu bisa langsung segera datang ke sini ya Bu untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian Ibu, apakah nanti mungkin Ibu ada kemungkinan untuk pemilihan kontrasepsi lain atau pemasangan yang lain juga Ibu? Pemasangan untuk KB-nya yang lain Ibu? Ya, mungkin nanti seperti itu. Oh iya, jadi ada beberapa jenis kontrasepsi yang dapat kita gunakan. Ada KB yang dalam rahim, kemudian ada juga KB hormonal. Namun untuk KB hormonal sendiri, dia tidak terlalu efektif dibandingkan dengan KB yang dalam rahim ini Ibu. Ya Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik Ibu, kalau begitu kita telah selesai melakukan pencabutan. Terima kasih Ibu. Terima kasih dokter.